Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi. James tiba di kota terpencil itu pada suatu Senin pagi yang mendung. Ini bukanlah tempat wisata, juga tidak menawan. Ini adalah jenis tempat di mana rumah-rumah masih memiliki pagar kayu rendah yang catnya mengelupas. Pusat kota hanya terdiri dari beberapa jalan utama, dan setiap hari terasa sama. Tapi ia di sana untuk urusan bisnis. Sebuah sistem baru perlu dipasang di sebuah perusahaan lokal, dan tidak ada orang lain di timnya yang mau melakukan perjalanan itu, jadi ia yang pergi. Tanpa ekspektasi, tanpa terburu-buru, dan yang terpenting, tanpa rencana. Pada sore hari ketiga, setelah rapat melelahkan lainnya dan secangkir kopi encer yang disajikan dalam gelas plastik, James memutuskan untuk berjalan-jalan. Kota itu kecil, dan tidak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu berkas-berkas selesai diunggah ke dalam sistem. Secara kebetulan, ia berbelok di sudut jalan yang namanya bahkan tidak ia ingat, dan berhenti di depan sebuah toko barang antik. Etalase jendelanya berdebu, dan papan nama di atas pintu memiliki huruf-huruf yang telah pudar. Meskipun begitu, ada sesuatu dari toko itu yang menariknya. Mungkin itu nostalgia, atau kebosanan, atau sekadar keinginan untuk melihat sesuatu yang berbeda. Ia pun masuk. Lonceng di atas pintu berdentang seolah baru bangun dari tidur yang panjang. Di dalam, aromanya merupakan campuran kayu tua dan kenangan yang terlupakan. James melihat sekeliling. Lukisan-lukisan miring, jam dinding, mesin tik, buku-buku dengan sampul robek, dan benda-benda tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memiliki kisah yang lebih baik daripadanya. Ia sedang berkeliling di antara rak-rak, pikirannya melayang, ketika sebuah suara lembut namun tegas memanggil, "James?" Waktu seakan berhenti. Ia berbalik perlahan, seolah tidak ingin percaya pada apa yang didengarnya. Dan kemudian ia melihatnya, Claire, berdiri hanya beberapa langkah darinya, memegang sebuah cangkir porselen. Rambutnya lebih pendek, warnanya lebih terang, tetapi mata itu, ia akan mengenalinya dimanapun di dunia ini. Mata yang sama yang telah memikatnya bertahun-tahun lalu. Mata yang sama yang telah mengkhianatinya. 9 tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka berada di ruang yang sama. 9 tahun yang panjang sejak James mengetahui perselingkuhan Claire. Bukan hanya perselingkuhan itu yang menghancurkannya. Tetapi, fakta bahwa Claire tidak ragu-ragu, tidak menangis, tidak mencoba menghentikannya pergi. Ia hanya diam, seolah-olah rasa bersalah adalah pakaian yang ia pilih untuk dikenakan hari itu. "Claire," gumamnya, masih tidak yakin apakah ini nyata. Ia tersenyum, senyum malu dan canggung. "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini." "Aku juga tidak menyangka kau masih hidup," jawabnya dengan sedikit sarkasme yang tak disengaja. Ia melangkah lebih dekat. "Aku tinggal di sini sekarang." Butuh sesaat bagi James untuk mencerna hal itu. Kota ini? Claire? Ia tidak akan pernah membayangkannya. Dalam benaknya, Claire adalah milik dunia lain. Dunia kafe-kafe mewah, pesta di atap gedung, dan janji-janji yang tak terpenuhi. "Aku pindah ke sini setelah semuanya berantakan." James menyilangkan lengannya. "Maksudmu setelah kau menikah dengan pria yang menjadi selingkuhanmu?" Claire menunduk. "Ya, aku bersamanya selama 7 tahun. Tapi itu juga berakhir." Hening. Salah satu keheningan berat yang seolah memenuhi seluruh ruangan. Lonceng di pintu berdentang lagi ketika seorang pria tua masuk dan menyapa pemilik toko. Claire mundur sedikit, menghormati ruang pribadi James. Ia memandangi Claire seperti seseorang yang melihat hantu. Ia tidak tahu apakah ia merasakan amarah, kelegaan, atau hanya kelelahan yang luar biasa. Claire memecah keheningan. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun, tapi mau minum kopi denganku?" James ragu. Setiap sel dalam tubuhnya menyuruhnya untuk tidak membuka kembali masa lalu, tetapi rasa penasaran menang. Tentu, hanya kopi. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di sebuah kedai kopi sederhana dengan meja-meja kayu dan tirai bunga di jendela. Tidak ada yang istimewa,
tetapi aroma roti segar dan kopi kental membawa sedikit kenyamanan. Percakapan dimulai dengan kaku, dengan jeda panjang dan lirikan hati-hati, tetapi sedikit demi sedikit, kata-kata mulai mengalir kembali. Claire berkata bahwa setelah perceraiannya, ia memutuskan untuk tinggal di kota ini. Ia bilang ia menemukan kedamaian di sini, jauh dari kehidupan sibuk yang dulu ia dambakan. Sekarang, ia bekerja di sebuah toko keramik. Ia memiliki rutinitas sederhana, dan ia menyukainya. James berbicara tentang pekerjaannya, perjalanannya, upaya-upaya menjalin hubungan yang tidak pernah berhasil. Kurasa setelah kau, tidak ada yang benar-benar cocok, katanya setengah tersenyum, setengah serius. Claire menghela napas. Aku tahu aku menyakitimu, dan aku tahu tidak ada yang bisa kukatakan sekarang yang akan menghapusnya. Tapi jika ini bisa membantu, aku menyesalinya setiap hari. James tidak menjawab. Ia hanya menatap dasar cangkirnya yang kosong. Sejenak, ia melihat pantulan dirinya di sana, hancur tetapi masih cukup utuh untuk terus berjalan. Mau makan siang denganku besok? Tanya Claire seolah sedang mengambil risiko besar. Ia tidak langsung menjawab, tetapi pada akhirnya, ia berkata ya. Dan ketika mereka berdiri, James menyadari bahwa ia tidak lagi marah. Ia merasakan sesuatu yang lebih buruk, secercah harapan kecil. Keesokan paginya, langit cerah. Seolah-olah seluruh kota memutuskan untuk bekerja sama dengan pertemuan mereka. James bersiap-siap lebih teliti dari biasanya. Ia menyetrika kemejanya 2 kali, mengganti jam tangannya, dan merapikan rambutnya 3 kali sebelum menjauh dari cermin di kamar hotelnya. Ia berkata pada dirinya sendiri ini hanyalah makan siang, hanya sebuah percakapan, hanya rasa penasaran tentang masa lalu yang perlu dipuaskan. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini lebih dari itu. Sore itu terasa seolah bisa mengubah semua yang ia pikir telah ia lupakan. Ia tiba di alamat yang diberikan Claire. Sebuah restoran kecil yang tersembunyi di antara pepohonan rendah dan pagar putih sederhana yang memberinya semacam nuansa pedesaan. Tidak ada antrean di pintu atau pelayan yang terburu-buru. Tempat itu tersembunyi, tenang, dengan musik instrumental lembut dan meja-meja yang diatur dengan baik. Tidak ada ketergesa-gesaan, hanya perasaan aneh bahwa waktu seolah-olah membentang tanpa akhir. Claire sudah ada di sana, duduk di sebuah meja dekat jendela yang menghadap ke taman samping. Ia mengenakan gaun biru tua yang sederhana namun elegan. Ketika melihat James, ia memberikan senyum tertahan yang sama seperti kemarin. Seolah-olah ia tidak yakin bisa membiarkan dirinya tersenyum sepenuhnya. James berjalan mendekat dan Claire berdiri untuk menyambutnya. Pelukan mereka singkat, tetapi cukup bagi James untuk mencium aroma parfumnya, parfum yang sama yang dulu sering ia pakai. Dan itu semakin melucuti pertahanannya. Mereka duduk, memesan anggur, dan mengobrol ringan untuk beberapa saat. Makanannya sangat lezat, meskipun James nyaris tidak memperhatikan apa yang ia makan. Yang menahannya di sana adalah tatapan Claire. Ia tidak yakin apakah yang ia lihat di matanya adalah kerinduan, penyesalan, atau sekadar kesepian. Mungkin semua itu. Claire berbicara dengan tenang, memilih kata-katanya dengan hati-hati, dan James mendengarkan seperti seseorang yang mengunjungi kembali sebuah landscape yang ia kenal, tetapi mencoba melihatnya dengan cara baru. Mereka bernostalgia sambil minum anggur. Saat-saat indah yang pernah mereka lalui, perjalanan, rencana-rencana yang pernah mereka buat. Claire tertawa mengenang sebuah cerita lama di mana mereka tersesat di New Orleans, dan akhirnya makan malam di sebuah bar kecil tersembunyi yang menjadi tempat favorit mereka. James pun ikut tertawa. Kenangan itu masih terasa hangat, masih hidup di suatu tempat di dalam dirinya, tersimpan dengan rapi. Suasana menjadi lebih intim, lebih lembut. Bukan gairah, bukan pula sekadar nostalgia. Sesuatu di antaranya yang belum bernama, tetapi tumbuh di antara mereka seperti bara tua yang menyala kembali. Musik di restoran beralih ke sesuatu yang lebih lembut lagi. Hampir seperti bisikan, seolah-olah tempat itu sendiri ingin mereka merasa nyaman. Claire dengan lembut mengangkat gelasnya dan menatap James dengan cara yang ia ingat,
seperti seseorang yang akan mengambil keputusan. Ia sedikit mencondongkan tubuh, menyandarkan lengannya di atas meja. "Aku tahu ini aneh, tapi ada sesuatu di sini," katanya pelan, seperti sedang mengakui sebuah rahasia. James tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatapnya selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya seolah mencoba menghindari apa yang sudah ia ketahui. Tapi Claire meletakkan tangannya di atas tangannya dengan mantap, tanpa ragu. Ia membalas genggaman itu, tidak dengan cepat, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa ia sedang melintasi sebuah batas. Setelah makan siang, mereka berjalan bersama ke tempat parkir. Di luar, cahaya sore hari tampak keemasan. Jenis cahaya yang membuat segalanya terlihat lebih indah dari yang sebenarnya. Claire bersandar di mobil James, masih dengan senyum malunya. "Mau ke hotelmu?" Tanyanya dengan nada yang tidak main-main, tetapi tidak meninggalkan keraguan tentang apa yang ia maksud. James ragu selama 3 detik yang terasa jauh lebih lama. Lalu ia membuka kunci mobilnya. Di hotel, tidak ada ketergesa-gesaan. Apa yang terjadi di sana hampir tanpa suara, seolah setiap gerakan diterjemahkan dari ingatan lama. Tidak ada janji, tidak ada pernyataan cinta. Hanya dua orang yang mencoba mendapatkan kembali kepingan diri mereka yang tertinggal di masa lalu. Ketika Claire pergi, matahari telah terbenam dan kota tampak tertidur. James menghabiskan beberapa saat di dekat jendela, dipenuhi oleh campuran emosi yang kusut. Sebagian dirinya merasa hidup kembali, sebagian lagi merasa curiga. Tetapi secara fisik, ia merasa ringan, seolah telah melepaskan beban yang tidak ia sadari, sedang ia pikul. Pada hari-hari berikutnya, sesuatu yang menarik terjadi. Rutinitas kerjanya yang sebelumnya sepi dan berulang kini memiliki jeda manis di tengah sore. Makan siang di sini, berjalan-jalan di sana, sore hari di kamar hotelnya. Pertemuan mereka menjadi sering, hampir otomatis. Tetapi ada sebuah pola. Claire selalu memilih tempat-tempat yang terpencil, tersembunyi, hampir rahasia. James mulai menyadarinya. Pada awalnya dengan rasa ingin tahu yang ringan, kemudian dengan ketidaknyamanan yang semakin besar. Suatu kali ketika ia menyarankan sebuah restoran baru di pusat kota, Claire berkata tempat itu terlalu ramai, terlalu berisik. "Aku suka tempat yang lebih tenang," jelasnya. Dan memang, semuanya selalu sangat tenang. James tidak naif, tidak lagi. Kedamaian yang konon ditemukan Claire di kota itu memiliki banyak lapisan. Dan beberapa di antaranya tampaknya lebih banyak menyembunyikan daripada mengungkapkan. Namun, untuk saat ini ia tetap diam. Terkadang kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Ia sedang belajar untuk menunggu. Pada malam ke-6 dari rangkaian hari-hari yang anehnya intens itu, James duduk di tepi tempat tidurnya. Kemejanya tidak dikancingkan, setengah gelas whisky di tangannya, kepalanya pusing. Bukan karena alkohol, tetapi karena kegelisahan yang menumpuk di dalam dirinya. Kamar hotel itu sunyi, hanya diterangi oleh lampu tidur yang lembut. Di luar, kota itu tidur, atau setidaknya berpura-pura, seperti yang biasa dilakukan Claire ketika mereka berbagi tempat tidur bertahun-tahun yang lalu, setelah tidak ada lagi kasih sayang yang tersisa, hanya kepura-puraan. Pikiran-pikiran itu mulai meresap ke dalam benaknya. Pola itu, keteraturan itu, selalu tempat yang sama. Selalu terburu-buru untuk pergi, selalu cara yang sama untuk menghindari pertanyaan langsung, dengan senyum menawan yang membuatnya terasa seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Awalnya James mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa memang begitulah sifat Claire. Mungkin Claire benar-benar menyukai tempat-tempat yang terpencil. Mungkin ia masih terluka karena perpisahannya baru-baru ini. Mungkin ia sedang melindungi dirinya dari penilaian orang. Ia mencoba mencari alasan untuk ketidakhadirannya, ketergesa-gesaannya untuk pergi tepat setelah mereka bertemu, alasan-alasan yang samar, jadwal yang selalu diatur dengan cermat. Tetapi instingnya bukan lagi insting seorang pria yang dimabuk cinta.
Itu adalah insting seseorang yang telah belajar membaca tanda-tanda sebelum terlambat. Malam itu, ia memutuskan tidak akan bertanya, tidak akan mendesak. Tetapi ia juga memutuskan akan mengamati dengan cermat, bahkan dengan dingin jika perlu. Keesokan harinya, Claire muncul pada waktu yang biasa, membawa kue lemon sederhana dan 2 cangkir kopi yang ia katakan berasal dari kedai terbaik di kota. James tersenyum, berpura-pura santai, tetapi ia sudah waspada. Mereka mengobrol selama hampir 1 jam sampai ia melontarkan sebuah usulan. Menginaplah bersamaku malam ini. Claire ragu, bukan seperti seseorang yang terkejut, tetapi seperti seseorang yang sudah tahu jawabannya adalah tidak. Ia menggigit bibirnya, melirik jam di dinding, dan berkata, "Tidak malam ini, aku ada rencana." "Kalau begitu biarkan aku mengantarmu pulang," tawarnya, mencoba terdengar santai. "Tidak perlu, aku sudah memesan taksi." Jawabannya datang terlalu cepat, terlalu terlatih. James hanya mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, hati-hati." Segera setelah Claire turun ke lobi, James mematikan lampu di kamarnya, mengambil jaket dan kunci mobilnya, lalu mengikutinya dari kejauhan. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan dan mengamati dari dalam. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi tiba. Claire masuk ke kursi belakang dan taksi itu melaju. James mengambil napas dalam-dalam, menunggu 30 detik, dan mulai membuntutinya, menjaga jarak aman. Jalanan hampir kosong, yang membuat suasana tegang. Setiap gerakan tiba-tiba akan terlihat mencolok. Tapi ia sabar. Taksi itu menyusuri jalan besar, lalu berbelok ke lingkungan yang lebih bagus. Rumah-rumahnya besar dengan taman yang terawat rapi dan tembok rendah. Mobil itu melambat, lalu berhenti di depan sebuah rumah berpenampilan mewah dengan fasad berwarna terang, jendela besar, dan lampu menyala di dalam. Claire keluar, melihat sekeliling, dan melangkah masuk melalui gerbang depan, menutupnya di belakang seolah-olah ia melakukannya setiap hari. James memarkir mobilnya beberapa meter jauhnya di bawah pohon. Mesin mati, jantungnya berdebar kencang. Apa yang ia harapkan untuk dilihat? Apa yang ia harapkan untuk ditemukan? Mungkin sebagian dari dirinya masih ingin salah. Ingin ini menjadi fantasi paranoid yang lahir dari luka lama. Tetapi bagian dari dirinya itu akan segera lenyap selamanya. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah mobil hitam berbelok perlahan dan masuk ke garasi rumah. James langsung mengenali modelnya, bahkan sebelum melihat wajah pengemudinya. Mustahil untuk dilupakan. Ia pertama kali melihat mobil itu 9 tahun lalu terparkir di depan rumahnya sendiri saat Claire berkata mereka perlu bicara terbuka. Itu adalah mobil pria selingkuhannya, pria yang dinikahinya, pria yang sama yang katanya sudah berpisah darinya. James terdiam selama beberapa menit, lalu ia tertawa singkat dan pahit. "Luar biasa, Claire," gumamnya sambil menggelengkan kepala. "Bukan lagi kejutan, hanya pengulangan cerita yang sama, dan entah bagaimana itu terasa lebih menyakitkan." Pikirannya berpacu, bukan dengan dorongan hati yang terluka, tetapi dengan logika dingin seseorang yang tidak menginginkan balas dendam, hanya kebenaran. Dan di atas segalanya, ia ingin meletakkan sebuah titik akhir di mana selama ini hanya ada tanda elipsis. Ia tidak akan menghadapinya malam itu. Ia tidak mengetuk pintu. Ia tidak menelepon. Ia tidak mengirim pesan. Ia tetap diam dan menunggu langkah selanjutnya dari Claire. Saat mengemudi kembali ke hotel, ia merasa menyedihkan sekaligus anehnya tenang. Seolah kekecewaan yang telah lama ia takuti, akhirnya menunjukkan dirinya. Dan dengan demikian itu, bukan lagi hantu. Itu nyata. Ia sedang menghadapi hantu-hantu lama yang sama, hanya saja kali ini dengan mata terbuka, tanpa cinta buta atau ilusi. Dan jika Claire berpikir ia bisa mengendalikan situasi seperti yang ia lakukan dulu, ia salah. James bukan lagi pria yang sama seperti 9 tahun lalu. Ia tahu apa yang harus dilakukan, dan ia akan melakukannya dengan benar. 2 hari berlalu setelah malam itu,
ketika James mengikuti taksi dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah ia curigai. Claire masih menikah dengan pria yang telah menghancurkan pernikahan mereka bertahun-tahun sebelumnya, dan ia sekali lagi berbohong, mempermainkan perasaannya, diam-diam menyulut harapannya dengan pesona manis dan nostalgia yang kini ia lihat dalam cahaya yang berbeda. Ya, masa lalu telah kembali, tetapi bukan untuk diperbaiki. Masa lalu ada di sana untuk menguji seberapa banyak ia telah belajar dari rasa sakitnya. Pada hari Selasa pagi, telepon James bergetar dengan pesan baru dari Claire. Temui aku besok jam 5 sore di Taman Willow. Ada area tenang yang penuh pepohonan. Kurasa kau akan menyukainya. Ia membaca dan membaca ulang pesan itu sejenak, lalu meletakkan teleponnya dan pergi mandi. Di bawah air panas, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia tidak menginginkan balas dendam. Itu terlalu kecil. Yang ia inginkan adalah membiarkan kebenaran menunjukkan dirinya dengan cara yang paling mentah. Keesokan paginya, setelah memeriksa ulang kode untuk sistem yang sedang ia siapkan untuk kliennya, ia menghabiskan beberapa menit untuk langkah sederhana namun menentukan. Ia membuat nomor telepon baru dengan sebuah aplikasi dan menulis pesan singkat dan langsung, tanpa nama pengirim. Sebelum itu, ia telah melakukan pencarian online singkat dan dengan sedikit usaha, menemukan nomor suaminya di situs catatan publik. Hari ini pukul 5 sore di Taman Willow. Istrimu akan berada di sana bersama pria lain. Datang dan lihatlah sendiri. James tidak tahu apakah pria itu akan benar-benar muncul. Ia tidak begitu peduli. Yang penting adalah, untuk pertama kalinya, Claire harus menghadapi konsekuensi dari kebohongan berulangnya. Bukan melalui pertengkaran, bukan dengan sebuah drama, tetapi dengan kebenaran telanjang di depan mata semua orang. Tidak ada lagi penyangkalan, tidak ada lagi lari. Ia tiba di taman 10 menit lebih awal. Langit cerah, dan angin sepoi-sepoi dengan lembut menggerakkan daun-daun pohon. Claire telah memilih tempat yang sangat bagus, sudut terpencil dengan pohon besar berbatang tebal penuh cabang berbunga yang menawarkan keteduhan dan privasi, jenis tempat di mana pasangan berciuman, berpikir tidak ada yang memperhatikan. Claire muncul tepat waktu, mengenakan gaun krem sederhana dan membawa termos kecil. Aku bawa teh, katanya, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. James membalas senyum itu dengan ketenangan yang tidak dikenali Claire pada awalnya, semacam ketenangan yang tidak berasal dari kepercayaan, tetapi dari kesadaran penuh akan apa yang akan terjadi. Mereka mengobrol selama beberapa menit di bangku kayu di bawah pohon. Claire menyebutkan cuaca, bunga-bunga, bagaimana taman itu telah menjadi tempat perlindungannya sejak ia pindah ke kota. James pura-pura mendengarkan. Ia memberikan jawaban singkat, anggukan. Ia terus mengawasi jalan setapak berkerikil, menunggu saat seseorang mungkin muncul. Kemudian Claire bergerak lebih dekat. Ia menyentuh wajahnya. Jari-jarinya masih lembut, tetapi sekarang terasa anehnya dingin. "Apa kau pernah merindukan kita?" tanyanya dengan suara rendah. James menatapnya sejenak dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Dan kau? Apa kau siap untuk jujur sekarang?" Claire tidak langsung mengerti, atau pura-pura tidak mengerti. "Apa maksudmu?" Tidak ada, hanya bertanya-tanya. Ia mengalihkan pandangannya, mungkin karena insting. Dan tepat pada saat itulah sebuah suara menggelegar di belakang mereka, menghancurkan ketenangan. "Claire, apa yang kau lakukan?" Teriakan itu merobek udara, membekukannya di tempat. Claire melompat, berbalik, dan menjadi pucat pasi seolah melihat hantu. Ia ada di sana, pria yang sama dari rumah mewah itu, pria yang sama dari 9 tahun lalu, pria yang ia klaim adalah bagian dari masa lalunya. Jacob, hanya itu yang bisa ia katakan. James tetap duduk, benar-benar tenang, seolah sedang menonton drama yang ia tulis sendiri. "Siapa kau?" bentak Jacob, menatap James dengan urat leher menonjol. James berdiri perlahan. "Namaku James. Dia bilang padaku bahwa dia lajang. Katanya dia sedang mencoba memulai hidup baru. Kupikir dia pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi tampaknya..." Ia menatap Claire.
Ini hanyalah permainan lama yang sama. Claire menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak bisa berkata-kata. Jacob menatapnya dengan marah. Jadi kau menduakanku? Ia mencoba menjelaskan, tapi yang keluar hanyalah potongan kalimat tanpa daya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku merasa sendirian. James mundur beberapa langkah, menatap mereka berdua, lalu berkata dengan nada tegas. Kalian berdua punya banyak hal yang harus dibicarakan. Dan ia pun berlalu tanpa menoleh ke belakang. Perlahan, suara pertengkaran Claire dan Jacob memudar di belakangnya. James tidak perlu mendengar detailnya. Ia pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, dalam susunan yang berbeda, dengan alasan yang berbeda pula. Kisah yang sama, panggung yang berbeda. Ia berjalan menuju mobilnya, tangan di saku, angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya dengan lembut, hatinya terasa ringan. Ia tidak menang, tidak juga kalah. Ia hanya membebaskan dirinya dari sebuah siklus yang terus berulang. Dan kini, mungkin adegan itu akan terus membekas di benak Claire, agar ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kepengecutannya tidak menyakiti siapapun. James mengemudi kembali ke hotel dalam keheningan. Radio pun tak ia nyalakan. Ia hanya membiarkan jalanan yang sepi menuntunnya. Saat matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga, seolah seluruh alam semesta sedang menutup satu babak kehidupan. Beberapa hari setelah kejadian di taman itu, udara terasa lebih ringan, atau mungkin jiwa James yang akhirnya menemukan ketenangan. Ia menjalani rutinitasnya dengan tenang dan mantap, seperti seseorang yang baru saja merapikan laci terakhir dari masa lalunya yang berantakan. Di kantor klien, laporan-laporan tersusun rapi, data terorganisir, dan sistem berjalan tanpa celah. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang juga sedang ditata ulang. Waktu tak lagi terasa lambat, kopi terasa berbeda. Dan di malam hari, saat ia berbaring di ranjang hotelnya, tak ada lagi kecemasan yang membara perlahan dan membuatnya terjaga. Claire tak muncul sama sekali minggu itu. Tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada upaya untuk menjelaskan diri atau menyelamatkan apa yang telah hilang. Sebagian diri James bertanya-tanya, apakah Claire akhirnya mengerti? Apakah ia sadar bahwa mengulangi kesalahan yang sama bukan lagi sebuah kebetulan, melainkan pilihan yang disengaja dan kejam? Namun, sebagian dirinya yang lain, yang lebih skeptis dan berpengalaman, menduga keheningannya hanyalah jeda, bukan akhir dari segalanya. Dugaan itu terbukti pada suatu Sabtu sore, ketika James kembali dari toko kelontong dengan sekantong buah dan koran lokal yang ia beli lebih karena kebiasaan. Saat ia tiba di lobi hotel, resepsionis memanggilnya. "Tuan James, ada seseorang yang menunggu Anda di lounge." Ia tak perlu bertanya siapa. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, berjalan menuju area berdinding kaca, dan melihatnya duduk di sofa, menatap cangkir teh di tangannya seolah sedang mencoba menghangatkan diri dari dalam. Claire tampak sangat lelah. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya polos tanpa riasan, dengan ekspresi yang letih. Ketika melihat James, ia langsung berdiri. "Hai." "Hai," jawab James, singkat namun sopan. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak bertahan lama. "Aku tahu kau tidak ingin melihatku. Aku tahu setelah semua yang terjadi, hal terakhir yang kau inginkan adalah mendengarkanku. Tapi aku harus datang." James tetap berdiri di tempatnya, tangan di dalam saku, mendengarkan. Ia tidak bicara, hanya mengamatinya. "Aku sudah meninggalkan Jacob," katanya dengan suara bergetar. "Benarkah?" sahut James, sambil mengangkat sebelah alisnya. "Kali ini sungguhan?" Claire mengangguk. Dia pindah keesokan paginya setelah kejadian di taman itu. James menatapnya selama beberapa detik, seolah sedang memandangi teka-teki yang sudah ia pecahkan. "Jadi, kenapa engkau di sini, Claire?" Ia menarik napas panjang. "Untuk meminta maaf atas segalanya, atas masa lalu, atas perselingkuhan itu, dan karena sudah membohongimu lagi. Aku tidak meminta apapun, James. Bukan cinta, bukan awal yang baru,
bukan juga pengampunan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesalinya setiap hari, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sedang mencoba untuk berubah. James perlahan duduk di salah satu kursi, menyilangkan kakinya, dan memandang keluar jendela. Di luar, beberapa helai daun beterbangan ditiup angin sepoi-sepoi. Kau benar-benar ingin tahu apa yang kupikirkan? Tanyanya, masih tanpa menatap Claire. Ia mengangguk. James menoleh padanya. Tatapan mereka bertemu. Tatapannya tegas, namun tidak memusuhi. Saat aku melihatmu di toko itu, jantungku sempat berhenti berdetak. Sebagian diriku ingin lari, sebagian lagi ingin memelukmu dan menghapus semua penderitaan yang kau sebabkan. Tapi sekarang, aku melihat segalanya dengan jernih. Kau tidak muncul kembali dalam hidupku secara kebetulan. Kau adalah ujian terakhirku, bukti bahwa aku telah belajar dari semua rasa sakit itu, dan kau tahu apa pelajarannya. Claire tidak menjawab. Ia hanya menatap James dengan mata berkaca-kaca. Bahwa cinta tanpa rasa hormat adalah racun. Bahwa merindukan seseorang bukanlah alasan untuk merendahkan diri sendiri. Dan bahwa jika seseorang menipumu sekali, mungkin mereka bisa memperbaikinya. Tapi jika mereka memilih untuk berbohong lagi, ada sesuatu di dalam diri mereka yang tidak bisa diperbaiki oleh cinta sebesar apapun. Claire menundukkan kepalanya. Keheningan terasa berat dan menyakitkan. James berdiri. Ia berjalan mendekatinya dan berhenti hanya selangkah darinya. Aku tidak membencimu, Claire. Dulu iya. Aku menangis, menyalahkan diri sendiri, bertanya-tanya ribuan kali apa salahku, hingga kau mengkhianatiku seperti itu. Tapi sekarang, aku hanya menginginkan kedamaian, dan kedamaian itu tidak ada bersamamu. Kau harus menjalani hidupmu dan berhenti mempermainkan perasaan orang lain. Kau harus belajar untuk sendiri, menatap cermin, dan menghadapi siapa dirimu sebenarnya. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tapi James dengan lembut memotongnya dengan mengangkat tangan, seolah sedang meletakkan titik di akhir percakapan. Tolong, jangan pernah mencariku lagi. Claire menghela napas dengan gemetar, mengangguk mengambil tasnya, lalu berbalik dan pergi. Tidak ada drama. Tidak ada adegan besar. Hanya beban di pundaknya, beban seseorang yang, mungkin untuk pertama kalinya, memahami sepenuhnya akibat dari perbuatannya. James kembali ke kursinya. Ia melirik koran yang masih dipegangnya dan mulai membolak-balik halamannya. Di luar, angin telah menerbangkan dedaunan. Dan ia tahu, beberapa orang datang ke dalam hidup kita seperti musim gugur. Indah, tak terlupakan, tapi memang ditakdirkan untuk berlalu. Pada saat itu, ia tidak membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Ia akhirnya telah menemukan kembali dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.